Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam renungan pagi hari. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan pagi atau firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada lagi di hari yang baru, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami rindu lagi untuk mendengarkan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Sebab itu, siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini kita diberikan tema bangunlah segera. Bangunlah itu artinya adalah bangun, segera itu adalah cepat atau jangan lambat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita bacakan, kita renungkan di pagi hari ini yang terambil di dalam Kisah Para Rasulnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita melihat kisah ini, kisah seorang Petrus yang adalah pemberita Injil, artinya pemberita kebenaran Allah. Nah, dia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dia dianiaya, dia diejek-ejek. Namun Petrus mempunyai iman yang kuat. Petrus mempunyai iman yang kokoh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seorang Petrus ini adalah seorang pemberita kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dia dipenjarakan, dimasukkan ke dalam penjara oleh seorang Raja Herodes. Tetapi Tuhan menyayangi Petrus. Bagaimana Tuhan melepaskannya, Tuhan mengirimkan malaikat Tuhan untuk membebaskan Paulus, supaya Paulus boleh memberitakan firman Tuhan lagi. Nah, di pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana tema pada pagi hari ini mengatakan bahwa bangunlah segera. Bagaimana di sini firman Tuhan mengatakan bahwa bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Rantai itu berbicara tentang setiap permasalahan kita, setiap tantangan, persoalan yang Bapak Ibu saya hadapi akhir-akhir ini. Mungkin zaman-zaman yang akhir zaman ini adalah hari-hari yang sulit di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus bangun iman yang kokoh, membangun iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan biarkan iman kita tertidur, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Iman kita itu harus bangkit, iman kita harus bangun dari setiap permasalahan, persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin akhir-akhir ini, mungkin permasalahan kita di dalam keluarga kita, ekonomi kita, dalam studi kita. Tapi yakin dan percaya kita harus mempunyai iman yang kokoh, iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, bahwa kita mampu untuk melewati semuanya. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan, bangunlah segera. Mungkin akhir-akhir ini banyak sekali kegagalan, persoalan, masalah.
tetapi yakin dan percaya Tuhan sudah mengatasinya di kayu salib. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus imani bahwa setiap permasalahan kita, tantangan yang kita hadapi akhir-akhir ini, itu semuanya Tuhan yang atur dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar bersama-sama dari tokoh Elia, bagaimana seorang Nabi Elia ini yang putus asa. Tetapi Nabi Elia ini dihibur oleh Tuhan. Tuhan memberikan dia makan, Tuhan menjaga dia di padang gurun. Tuhan itu dahsyat di dalam kehidupan kita. Walaupun kita kekurangan hari-hari ini, walaupun kita dalam permasalahan hari-hari ini, yakin dan percaya bahwa Tuhan kita tak pernah gagal untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya saat hari ini. Mungkin kegagalan iblis yang ingin menghimpit kita untuk menidurkan iman kita. Jangan kita bebaskan iblis di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus lawan, bahwa kita harus mempunyai iman yang bertumbuh, iman yang dibangun oleh kehidupan kita, bahwa kita harus berserah kepada Tuhan, percaya akan janji mujizat Tuhan pasti nyata di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kita baca bersama-sama Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang 11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Dan bila engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal ini, hai pemalas, orang yang tertidur, orang yang cuman tidur, orang yang tidak mau bangun, itu adalah orang yang pemalas, kata firman Tuhan. Kalau kita tidur itu hanyalah membawa kemiskinan di dalam kehidupan kita. Membawa iman kita semakin merosot, iman kita semakin merosot dan tidak mau dibangun. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai iman yang benar-benar bertumbuh, iman yang benar-benar dibangun, iman yang benar-benar berserah kepada Tuhan, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kata firman Tuhan ayat yang ke-10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah, jadi kita harus belajar di dalam Amsal ini bahwa kita harus bangun. Jangan kita biarkan kehidupan kita tertidur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kata firman Tuhan ayat yang 11, maka datanglah kemiskinan. Jadi kalau kita tidak bangun dari tidur atau bangun dari tidur kita, maka firman Tuhan mengatakan kemiskinan akan datang di dalam kehidupan kita. Artinya adalah kalau kita tidak membangun iman yang sepenuhnya kepada Tuhan, maka iman kita akan menjadi merosot. Iman yang miskin, iman yang tidak mempunyai kekuatan, iman yang tidak mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Mungkin saya sudah mengalami namanya bangun dari kegagalan, bangun dari pencobaan-pencobaan yang saya hadapi akhir-akhir ini juga, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan. Masalah-masalah yang datang dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya, tetapi saya tidak mau membiarkan iman saya untuk merosot.
tetapi iman saya itu, saya membuat iman saya itu bertumbuh. Supaya kalau kita dalam kegagalan, masalah yang kita hadapi, jadi kita harus percaya bahwa kita mampu untuk melewatinya. Puji Tuhan bahwa saya mampu melewati segala sesuatu karena iman itu harus dibangun. Iman itu harus jangan sampai tertidur, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita baca lagi di dalam Amsalnya yang ke-24, masih berbicara tentang bangun dari tidur ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-33 dan 34. Saya akan bacakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Nah, firman Tuhan ini mengatakan lagi, mengulang lagi bahwa tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan selalu mengulang lagi bagaimana kita jangan sampai tertidur iman kita. Bahwa iman kita harus dibangun sampai bertumbuh di dalam Tuhan. Dikatakan di sini kemiskinan. Lagi-lagi dikatakan firman Tuhan bahwa kemiskinan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak mau membangun imannya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, kemiskinan, mendatangkan kemiskinan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi kita harus bangun iman yang benar-benar kokoh bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini dikatakan, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, kalau kita tidak mempunyai iman, tidak mempunyai firman terus yang masuk dalam kehidupan kita, kita tidak mempunyai senjata. Mungkin kalau ditanya nanti sama orang lain, bagaimana imanmu kepada Tuhan, mungkin kita bingung untuk menjawabnya. Tetapi kalau kita mempunyai iman yang bertumbuh dalam Tuhan, yang benar-benar kepada Tuhan, kalau orang bertanya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, pasti kita akan menjawab. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus melihat juga dalam Nehemia, kita harus belajar bahwa iman kita itu jangan sampai tertidur. Iman kita itu jangan sampai terlelap, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Setelah belajar dari kisah dari Nehemia 9 ayat yang ke-5, saya akan bacakan firman Tuhan. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Esabneya, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petanya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu. Nah, firman Tuhan menegaskan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, bagaimana menegaskan bahwa kita harus bangun kerohanian kita, bangun keintiman kita dengan Tuhan. Bawa pujianmu, bawa penyembahanmu akhir-akhir ini kepada Tuhan. Akhir-akhir ini mungkin banyak sekali orang yang jatuh dari dalam kegagalan. Mereka tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Mereka mau menjauh daripada Tuhan. Mereka mau meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa, katakan bahwa pujilah Tuhan Allahmu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, firman Tuhan di pagi hari ini mengatakan, pujilah Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Ayana firman Tuhan mengatakan, pujilah Tuhan Allahmu. Seperti sudah saya katakan tadi,
Bagaimana mungkin akhir-akhir ini orang yang gagal di dalam prosesnya, orang yang sudah jauh dari Tuhan, dia malah menambah jauh daripada Tuhan. Dia tidak mau membangun keintiman dengan Tuhan, tidak mau membangun persekutuan dengan Tuhan, doa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, akhir-akhir ini mari kita sama-sama bersekutu, berkumpul, datang di hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan, masuklah di dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah di dalam. Maka Tuhan akan menjawab doa-doamu. Tuhan akan menjawab doa Bapak Ibu Saudara di waktu yang indah. Yakin dan percaya, imani saja bahwa Tuhan pasti akan bekerja di dalam setiap apa yang kita pergumulkan, apa yang kita harapkan akhir-akhir ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mungkin singkat, tetapi biarlah firman Tuhan itu boleh masuk di dalam hati kita bahwa kita harus bangun. Artinya adalah bangun dari kegagalan, bangun dari permasalahan pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini. Kita jangan tertidur, iman kita jangan tertidur, tetapi iman kita harus dibangun. Iman kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil Paulus? Tuhan memanggil Petrus untuk melayani dia. Walaupun dalam tantangan proses-proses yang mereka hadapi akhir-akhir ini, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, mujizat Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Jangan takut untuk bersaksi tentang firman Tuhan. Jangan takut untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi harus kita mempunyai keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk memberitakan kesaksian-kesaksian yang Tuhan Yesus buat di dalam kehidupan kita. Jangan kita malu untuk mengatakan itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin firman Tuhan yang begitu singkat di pagi hari ini itu boleh menjadi kekuatan baru, itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus bangun dari kegagalan, bangun untuk lebih lagi iman kita yang lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan, menjadi rema, tertanam di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Itu boleh bertumbuh guna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar kami berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.